Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vika Sagita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Vika sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini Vika masih diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang senantiasa menjadi panutan dan juga rahmat bagi teman-teman. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia yang hadir di muka bumi ini pasti memiliki tujuan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut yang sudah saya jelaskan artinya, bahwasanya kita sebagai manusia hadir di muka bumi ini tidak lain yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks beribadah yang akan saya maksud tidak hanya sholat saja, tetapi segala kebaikan yang ada di muka bumi ini termasuk ibadah. Kita akan memberikan batasan kembali tentang poin yang akan kita bahas, yaitu mengenal diri lebih dalam. Karena pada dasarnya segala hal yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud mengenal diri lebih dalam adalah kita tahu segala kekurangan ataupun kelebihan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tahu potensi apa yang akan kita kembangkan dan akan berjalan ke arah mana. Jadi, kita akan membahas tentang mengenal diri lebih dalam. Cukup menarik bukan pembahasan kita kali ini? Jadi, tips yang pertama untuk kita bisa mengenal diri lebih dalam adalah kita menulis apa saja sih kelebihan, kesukaan, ataupun kekurangan yang ada di dalam diri kita. Itu tips yang pertama. Kemudian, untuk tips yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui kelebihan, kesukaan, ataupun kekurangan yang ada di dalam diri kita, maka kita harus lihat berapakah jumlahnya. Ketika jumlahnya kurang dari 50, maka harus dipertanyakan, apakah selama ini kita benar-benar paham dengan diri kita atau tidak? Seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Poin ketiga, ketika kita sudah mengetahui kelebihan kita apa, maka kita harus pilih salah satu terlebih dahulu yang akan kita kembangkan ke depan lebih baik itu apa. Kita lanjutkan kepada poin 4. Ini tidak kalah pentingnya dari ketiga poin yang sudah dijelaskan. Poin 4 ini lebih kepada niat. Karena segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan untuk belajar, niatkan untuk beribadah. Jika keempat tips sudah dilakukan, maka tips yang kelima adalah memperluas jaringan. Tentunya yang berhubungan dengan potensi yang akan dikembangkan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi atau yang suka dengan hal yang sama, maka itu akan mensupport kita menjadi lebih baik. Dan tips yang terakhir adalah lakukan segala sesuatu dengan terbaik. Dan saya juga akan memberikan ataupun menceritakan salah satu pengalaman saya, bagaimana saya menjadi MC profesional seperti sekarang ini. Semuanya berawal dari kita paham, kita kenal, kita mengerti kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam diri kita. Setelah itu, saya sadar bahwasanya orang-orang menyukai saya ketika saya menjadi seorang moderator di kelas. Itu hal yang sangat simpel yang bisa kita lakukan untuk kesadaran diri kita. Kita lebih ke pihak mana sih potensi kita yang harus kita. Setelah saya sadar dan tahu potensi apa yang akan saya kembangkan, maka saya mencari komunitas yang bisa mensupport saya untuk belajar lebih baik lagi. Alhamdulillah pada saat itu muncullah sebuah komunitas yang bernama PSTC, Public Speaking Tarbiyah Community. Dari situlah awal mula karir saya dan juga saya belajar banyak tentang public speaking dan juga bagaimana menjadi seorang MC ataupun moderator.
Dari situlah perjalanan singkat saya untuk menjadi MC profesional seperti sekarang ini. Jadi ingat, kita harus tahu apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah tahu, renungi, pahami, perbaiki, dan kembangkan apa yang harus dikembangkan. Selain itu, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ibadah, niatkan belajar, dan jangan lupa kita sama-sama meminta doa kepada orang tua kita. Selain itu, lakukanlah yang terbaik, karena ketika kita melakukan yang terbaik, maka orang akan percaya dengan pekerjaan kita. Jadi, kenali diri lebih dalam, maka Allah akan berikan jalan terbaiknya sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih, apapun yang saya sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.